Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur karena kita kembali boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan membaca pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan mengangkat satu pujian penyembahan kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami boleh menikmati napas kehidupan kami boleh menikmati kehidupan kami semua oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau telah membimbing dan memelihara kami selama 1 minggu yang telah lewat, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa biar kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada saat pagi hari ini ya Bapa. Mulai dari MC, singer, pemain musik, operator slide, pendoa syafaat, bahkan terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai kami dengan luar biasa ya Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib-Mu, biarlah bibir mulut kami Tuhan urapi untuk menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini tengah mengikuti ibadah online di rumah. Kiranya Engkau memberkati, biarlah firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengar, puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami buka jam penyembahan kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita membuka buku nyanyian kemenangan iman kita nomor 199, barang siapa dengar kabar masyurkan. Nomor 199, barang siapa dengar kabar masyurkan. Dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau. Puji nama Tuhan. Sampai di sini puji-pujian kita. Selanjutnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita secara bersama-sama. Doa syafaat ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Kepada Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita
diam sejenak, kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita, dan saya akan pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, betapa Engkau sungguh baik. Terbukti kebaikan-Mu menyertai kami sepanjang waktu-waktu yang sudah kami jalani. Bahkan sepekan yang sudah kami jalani di minggu tadi, kami boleh melewatinya dari hari Senin, Selasa sampai pada hari yang ketujuh ini. Kami tetap selalu ada dalam perlindungan dan pengawasan Tuhan. Penyertaian-Mu Bapa selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena kami sadar bahwa kami sebagai manusia tidak mampu menjalani kehidupan kami dengan kekuatan yang kami miliki, kalau bukan karena Tuhan yang menopangnya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, secara khusus mau berdoa untuk pelayanan Badan Pengurus Jemaat yang ada di GKI Ngenyan Asa ini. Tersmewa pelayanan Bapak Gembala, Asisten Gembala, serta keluarga mereka, bahkan juga Badan Pengurus Jemaat yang terlibat secara langsung dalam pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Ngenyan Asa. Mari Engkau Tuhan berkati mereka. Kami tahu mereka sebagai manusia yang biasa, yang telah Tuhan angkat, yang telah Tuhan tunjuk untuk melaksanakan tugas masing-masing pelayanan. Berikanlah mereka kerjasama yang baik. Berikanlah mereka kekompakan ya Tuhan, untuk mengatur segala program dan rencana. Bersama juga dengan badan pengurus, terutama panitia pembangunan, segala sesuatu yang direncanakan di tahun-tahun ini, baik itu rencana pembangunan pagar, menara, maupun juga rencana pelaksanaan turap di bagian belakang gereja dan pastori, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mampukan Badan Pengurus Jemaat bersama panitia pembangunan bergerak bersama-sama, sehingga apa yang direncanakan ini sungguh dapat terrealisasi dengan baik. Demikian kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani oleh Badan Pengurus Jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat pekerjaan anggota jemaat, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, baik yang bekerja sebagai karyawan honorer. Berdoa juga buat anggota jemaat yang bekerja sebagai karyawan perusahaan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka. Berdoa juga buat anggota jemaat yang bekerja sebagai pengusaha, sebagai kontraktor, baik yang sebagai pengusaha toko sembako, toko bangunan dan lain sebagainya. Berdoa buat anggota jemaat yang bekerja sebagai petani. Biarlah Engkau Tuhan menolong, memberkati pekerjaan yang mereka geluti hari lepas hari. Sehingga melalui pekerjaan yang digeluti ini Tuhan, sungguh dapat menambah pemasukan bagi keluarga, menghidupi keluarga, sehingga segala kebutuhan dan keperluan keluarga akan selalu tercukupi. Kami percaya Tuhan yang telah memberikan pekerjaan bagi anggota jemaat. Kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan membuka tingkap-tingkap langit, sehingga setiap kebutuhan dan keperluan keluarga masing-masing anggota jemaat-Mu akan selalu tercukupi. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami kekurangan, tetapi Tuhan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing diri. Tentunya hamba juga berdoa buat anggota jemaat yang sudah lanjut usia, yang sudah masuk di usia emas mereka. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada beberapa orang tua kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami yang dalam masa tua mereka,
Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan menopang di masa tua mereka. Biarlah mereka dapat menjalani masa tua mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh berpengharapan di dalam Tuhan. Di saat mereka mengalami kelemahan secara fisik mereka, biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan. Di saat mereka merasa kesepian, Tuhan hadir menyatakan diri-Mu bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Bahkan di saat mereka mengalami kelemahan-kelemahan, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Di saat mereka merasa kesedihan, Tuhan sendiri yang hadir menghibur, sehingga mereka tetap selalu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Sempurna adanya ya Bapa. Demikian juga kami berdoa buat anggota jemaat yang dalam masa pemulihan. Kami tidak lupa berdoa terus untuk hamba-Mu Ibu Rita. Berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Darius Latif. Demikian juga buat orang tua kami Mama Arya yang juga dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan lawati mereka. Berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Wera Thomas yang dalam masa tuanya, Nenek Lukas, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Nenek Eri, Nenek Ganit, Nenek Jose, dan juga nenek-nenek lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa dan serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tentunya di saat masa tua mereka, di saat mereka mengalami kelemahan tubuh ini, kadangkala mereka mengeluh ya Tuhan, kadangkala mereka secepatnya mau terlepas dari sakit penyakit yang mereka derita. Tetapi kami mohon dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Kami percaya bagi mereka yang berseru memohon kesembuhan dalam nama Yesus Kristus, kami dukung mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun jenis penyakit, apapun jenis kelemahan yang mereka alami saat ini, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pulihkan kembali. Berdoa juga buat anak-anak jemaat-Mu, anak-anak kami yang dalam masa tumbuh kembang mereka. Bahkan juga anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, yang walaupun saat ini mereka dalam pendidikan hanya di rumah-rumah oleh karena pandemi corona ini. Kami mohon dalam nama Yesus, biarlah Engkau Tuhan, walaupun anak-anak kami belajar di rumah, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka pengetahuan-Mu Bapa, sehingga mereka dapat belajar mandiri, walaupun tanpa bimbingan guru-guru. Mengingat bahwa di daerah-daerah lain ada ibu-ibu orang tua dari anak-anak yang berdemo ke sekolah supaya sekolah dibuka dan anak-anak boleh belajar. Memang kami di sini juga punya kerinduan yang sama, tetapi kami harus bersabar menunggu himbauan dari pemerintah. Jikalau memang kondisi kondusif di Kutai Barat, kami percaya Dinas Pendidikan juga akan mengizinkan sekolah-sekolah terbuka, sehingga anak-anak boleh melakukan belajar tatap muka dengan guru-guru yang ada. Tentunya Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau Tuhan menolong anak-anak kami yang dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati di saat mereka bermain, di saat mereka beraktivitas. Kami mohon Tuhan turut campur tangan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, bahkan sakit penyakit. Biarlah anak-anak kami boleh tumbuh kembang dengan baik sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Kami juga berdoa buat anggota jemaat Tuhan, terutama ibu-ibu yang saat ini sedang menjalani masa kehamilan mereka. Bahkan juga kami berdoa buat ibu-ibu yang merencanakan kehamilan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan berjanji iya dan amin adanya tatkala kami berseru. Mari Tuhan tolong mereka, mereka yang saat ini sedang menjalani masa kehamilannya. Bagi ibu-ibu, Tuhan berkati, biarlah mereka boleh menjalani masa kehamilan dari sejak awal sampai mereka melahirkan nanti dengan keadaan selamat. Bagi ibu-ibu yang merencanakan kehamilan, mari buka rahim mereka ya Tuhan Yesus. Segala hal yang merintangi mereka untuk dapat hamil dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau angkat, sehingga mereka boleh hamil dan mereka boleh menjalani masa kehamilan mereka dengan baik oleh karena Tuhan.
Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus, menyerahkan bagi pemerintah negara kami Republik Indonesia. Kami ingat Tuhan bahwa di akhir tahun ini akan dilaksanakan pemilu kada untuk kabupaten-kabupaten dan kota yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, termasuk Kutai Barat akan mengalami hal yang demikian. Siapapun nanti Tuhan yang Tuhan tunjuk sebagai kepala daerah untuk Kabupaten Kutai Barat ini, kami serahkan semuanya, biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau Tuhan sama seperti Samuel, tatkala melihat anak-anak dari Raja Daud, dari Isai, dia berpikir bahwa Eliab adalah yang terbaik, namun bagi Tuhan yang terbaik itu adalah Daud. Kami sebagai manusia hanya mampu melihat luarnya saja Tuhan, tetapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu siapapun nanti yang terpilih, biarlah itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Proses pemilihan, proses pelaksanaan, bahkan proses pengundiannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong campur tangan. Mengingat ada Bapak Yunus, salah satu anggota KPU, anggota jemaat-Mu yang bekerja di sana. Kami juga mohon supaya Tuhan memberkati hamba-Mu, sehingga segala aturan main dalam pemilu kada ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Bapak Presiden, Tuhan memberkati beliau untuk menangani negara kami Republik Indonesia ini. Dengan kondisi pandemi corona ini Tuhan, ekonomi kami makin hari makin menurun. Dan tentunya kami berdoa biarlah Engkau Tuhan berikanlah mereka hikmat, sehingga setiap tindakan yang mereka ambil sungguh dapat mengembalikan status ekonomi negara kami Republik Indonesia ini, sehingga tidak terjadi krisis moneter sebagaimana yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Demikian juga kami berdoa Bapa, oleh karena kondisi pandemi corona inilah yang menyebabkan semua aktivitas terganggu dan terhalang. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong, sehingga pandemi corona yang saat ini sedang melanda bukan saja di Indonesia tetapi di negara-negara lain, secara global di seluruh dunia ini, Tuhan memberkati. Biarlah pemerintah-pemerintah diberikan hikmat yang dari Tuhan untuk menghasilkan vaksin-vaksin yang dapat dipakai untuk meredam menyebarnya COVID-19 ini di antara masyarakat, warga yang ada di Indonesia, termasuk kami yang ada di Kutai Barat ini. Dan kami ingat Tuhan Yesus saat ini sedang dilakukan uji coba obat vaksin untuk COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong sehingga kami mendapatkan vaksin yang tepat, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas kami sebagaimana yang kami alami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Bapak Bupati, anggota DPR, bahkan juga anggota yudikatif kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan tolong, biarlah mereka dapat melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk aparat kepolisian yang ada, berdoa untuk tentara-tentara yang ada Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mereka, menjaga keamanan bagi Kabupaten Kutai Barat dan sekaligus meredam hal-hal yang tidak kami ingini terjadi, supaya negara kami termasuk Kutai Barat ini tetap dalam kondisi yang aman, damai, sentosa adanya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, demikian juga Tuhan kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang ada di GKI Asa ini yang berulang tahun. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan bertambahnya usia mereka, Tuhan memberkati. Demikian juga bagi mereka, keluarga-keluarga ataupun pasangan-pasangan suami istri yang memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak sempat menyebut satu persatu, tapi kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, mereka makin langgeng, mereka makin setia menjalani hubungan rumah tangga mereka, suami istri, sampai hanya maut yang memisahkan sebagaimana janji nikah mereka di saat mereka dinikahkan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memimpin semua yang terlibat dalam pelayanan, semua alat-alat yang kami pakai, Tuhan jamah dan berkati. Biarlah semuanya dapat berfungsi dengan baik sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Demikian juga untuk pelayanan firman-Mu, Tuhan berkati. Biarlah firman-Mu yang kami dengar sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan kami untuk terus melayani Tuhan sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing diri. Ini doa kami Bapa yang tidak sempurna. Karena doa ini kami naikkan dengan penuh syukur. Mohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mana kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan doa syafaat. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 233, di surga ramai yang besar, sambil kita memberikan kolekte kita pada saat pagi hari ini. Dan pada saat minggu ini, seperti yang sudah diumumkan oleh Bapak Gembala Sidang pada minggu yang lalu, kita akan mengadakan kotak aksi dana, atau di setiap keluarga boleh menyiapkan amplop khusus untuk Departemen Penginjilan. Kita akan memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 233, di surga ramai yang besar. Dengarlah di surga ramai yang besar, karena dari jalan yang sesat sudah balik pada jalan yang betul. Anak yang di dosa tersesat, hormat nyanyilah malak-malak, hormat bagi yang ilhat. Tentara semawi menghormatimu, bala surga sorak berseru. Dengarlah di surga ramai yang besar, anak yang dahulu berseteru, sekarang cari Bapa dengan bersesal, Alma dengan anak bertemu. Semawi menghormatimu, bala surga sorak berseru. Selanjutnya doa persembahan akan disampaikan oleh Ibu Trisia. Mari kita berdoa. Kembali kami panjatkan syukur pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberi, baik itu persembahan, syukur kami, persembahan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan apapun yang kami berikan itu boleh menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Apapun yang menjadi aktivitas dan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan atau mereka yang kehilangan pekerjaan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau
membuka jalan, biarlah mereka beroleh pekerjaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Inilah doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Trisia. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama menyanyi pujian yang mengatakan layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, bahwa Yesus Raja atas segala raja, Raja yang bertahta dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Kepada Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Benar Tuhan Yesus, namamu besar dan termulia.
Kerinduan kami Bapa mau membesarkan nama-Mu. Kerinduan kami Bapa mau meninggikan Engkau karena Engkaulah satu-satunya yang layak ditinggikan. Itu sebabnya Tuhan, kalau kami boleh memuji nama-Mu di pagi hari ini, itu merupakan bagian di mana kami mau memuliakan nama Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik sudah menghantar kami dari awal persekutuan kami sampai saat ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa syafaat kami, bahkan memberikan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah siraman firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, terutama iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi tidak menguntungkan kami, tetapi kami percaya di dalam Tuhan kami selalu aman adanya. Kami mohon pimpinan tuntunan Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu sungguh dapat kami terima dengan baik. Ini doa kami Bapa. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur, mohon berkat pertolongan-Mu, dan siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup itu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan saya kita membuka Alkitab di dalam kitab Injil menurut Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Saya ulangi, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah, perikop yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu sehubungan dengan penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan nas firman Tuhan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang diri, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing?" Saya ulang, sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema yang telah ditetapkan oleh Departemen Penginjilan dan Misi Pusat, yaitu melayani Sang Raja. Melayani Sang Raja. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, prekop yang baru saja kita baca pada pagi hari ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap bentuk pelayanan, apapun bentuk pelayanan itu, selama kita hidup di dunia ini akan dinilai oleh Tuhan. Sekali lagi, apapun bentuk pelayanan, entah kita sebagai pemimpin pujian, entah kita sebagai pendoa, syafaat, ataupun kita diberikan tugas menyapu dalam gereja, ataupun juga tugas mengunjungi yatim piatu, mengunjungi para janda-janda tua, ataupun lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dikatakan dalam pembacaan kita bahwa semuanya itu nanti akan dinilai. Akan dinilai oleh Tuhan apabila ia datang kembali. Nah, ini yang dapat kita lihat di dalam pembacaan kita pada penghakiman terakhir. Secara khusus Bapak Ibu pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat Kristus datang sebagai Raja nanti, Dia datang bukan sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Sama seperti yang dilakukannya pada kali pertama ia datang lahir, tetapi dia akan datang sebagai Raja yang akan menghakimi setiap perbuatan dan pelayanan kita selama kita di muka bumi ini. Kedatangan Raja, Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus itu, dia akan datang untuk memisahkan. Seperti seorang gembala yang memisahkan dombanya, lalu menempatkan mereka di sebelah kanannya, lalu kambing ditempatkannya di sebelah kiri. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, karena itu kita harus memastikan seperti apakah pelayanan kita kepada Sang Raja, sehingga kelak kita akan ditempatkan sebagai domba-domba di sebelah kanannya, dan kita akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Pada ayat yang ke-34 dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar dari pelajaran dari prekop penghakiman terakhir ini. Ada beberapa hal yang boleh kita pelajari Bapak Ibu dari prekop pembacaan kita. Yang pertama, tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Nah, perlu saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yang sudah memiliki Kristus dalam hidup, tentunya kita dituntut untuk setia kepada Tuhan. Dalam artian kita harus setia melayani Dia, setia mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita itu.
Pada ayat yang ke-34, di dalam ayat 34 itu Bapak Ibu kita menemukan ada kalimat di sana yang diucapkan oleh Raja, yaitu Yesus Kristus, yang berkata di sana seperti ini. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang akan menerima anugerah kerajaan tersebut adalah orang yang telah membuktikan kesetiaannya, mengiringi Tuhan, melayani Tuhan sebagai sang raja kita. Nah, kerajaan itu hanya diberikan kepada mereka yang setia melayani Tuhan, yang setia mengiringi Tuhan apapun bentuk keadaan yang dia alami selama hidup di muka bumi. Dia setia sampai akhir hidupnya. Nah, kepada mereka yang setia itulah kerajaan diberikan oleh sang raja. Sebagaimana firman Tuhan katakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Siapamu di sini? Yaitu mereka yang setia. Ayat 36, ayat 35 dan 36 Bapak Ibu merupakan alasan penilaian sang raja atas semua yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya, yang dinilainya sebagai pelayanan yang benar baginya, yaitu kamu memberi aku makan, memberi aku minum, memberi aku tumpangan dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, ini membuktikan kepada kita bahwa kesetiaan dalam melayani sang raja itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita embankan masing-masing selama kita hidup. Ingat sebagaimana saya katakan tadi, pada saat sang raja, yaitu Yesus Kristus yang akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Ia akan datang bukan untuk menyelamatkan kita, berkorban di kayu salib lagi, tidak. Tetapi dia akan memisahkan orang yang setia kepadanya, yang mengiringi dia selama hidup. Maka mereka akan diberikan Tuhan kerajaan. Tetapi bagi mereka yang tidak setia, yang mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai orang yang percaya, tidak melayani Tuhan dengan setia, maka mereka akan dihukum bersama dengan iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh itu. Sudahkah pelayanan kita kepada Tuhan terbukti sebagai sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan setia untuknya? Ini merupakan pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing diri Bapak Ibu. Apakah selama kita hidup, pelayanan yang kita buat saat ini terbukti sebagai sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan setia? Ataupun ada embel-embel lainnya? Sama seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan. Dalam tulisannya dia katakan bahwa ada yang melayani murni untuk Tuhan. Ada yang melayani hanya untuk kebutuhan perutnya saja. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita melayani sang raja dengan penuh kesetiaan, karena pada akhirnya kerajaan akan diberikan Tuhan bagi kita semua. Ini pelajaran pertama yang dapat kita lihat dari penghakiman terakhir perikop pembacaan kita. Pelajaran yang kedua, apa yang kita dapat di sana? Selain menuntut tentang kesetiaan kita melayani Dia, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua hal yang sangat dituntut oleh Tuhan bagi kita, sementara kita menanti kedatangan Sang Raja Juru Selamat kita Yesus Kristus. Selain kesetiaan, Tuhan menuntut kepada kita tentang ketulusan. Ketulusan kita dalam melayani Dia. Ketulusan kita dalam melayani. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 ya. Nah, Bapak Ibu, dari jawaban orang-orang benar itu di dalam pembacaan ayat itu ya, saya tidak akan bacakan ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dari jawaban orang-orang benar itu, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan dan seterusnya ya. Mereka merasa bahwa mereka belum pernah apalagi bertemu dengan Tuhan. Kapan saya bertemu dengan Tuhan lalu saya memberi engkau makan? Mungkin soal seperti itu ya. Kapan kami memberi Tuhan minum?
Sedangkan kami belum bertemu Tuhan secara fisik seperti itu barangkali. Itu sebabnya orang-orang benar yang melayani Tuhan dengan setia ini bertanya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan seterusnya Bapak Ibu. Mereka merasa bahwa mereka belum pernah melakukan apapun bagi sang raja. Ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa orang-orang benar itu adalah orang-orang yang memiliki ketulusan dalam melayani. Mereka tidak tahu bahwa melayani orang lain itu merupakan bagian pelayanan mereka kepada sang raja. Implikasi dari pelayanan mereka kepada sang raja sebenarnya. Suatu ketika Bapak Ibu, ada orang datang meminta pertolongan, bukan di sini, tapi di tempat yang lain, tempat pelayanan yang pertama. Pada awalnya saya berpikir, untuk apa menolong orang ini? Tetapi saya bersyukur ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati saya. Dia menegur saya, ingat apa yang kamu lakukan untuk manusia. Sesama manusia, apalagi dia adalah orang yang percaya Tuhan. Itu sama halnya kamu melakukan terhadap aku. Lalu saya terpukul dengan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan Roh Kudus mengingatkan saya. Lalu saya membantu orang itu seberapa apa adanya. Sesuai dengan kemampuan yang saya bisa lakukan. Nah Bapak Ibu sudah terkasih di dalam nama Tuhan. Orang-orang benar ini berpikiran bahwa mereka tidak pernah melayani Tuhan. Tidak ada yang mereka buat untuk Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan menilai bahwa apa yang telah mereka buat selama ini, sesungguhnya mereka telah melakukannya bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-40 Bapak Ibu, pelayanan mereka yang dinilai oleh sang raja sebagai pelayanan yang dilakukan untuk diri sang raja itu. Ayat yang ke-40 firman Tuhan berkata di sana tadi. Dikatakan pada ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah Bapak Ibu, Departemen Penginjilan dan Misi Pusat telah meminta kepada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, misi penginjilan pusat GKI, baik dalam negeri maupun juga luar negeri. Dalam negeri kita sudah tahu bahwa Jasum, Jawa Sumatera merupakan daerah penjangkauan Injil. Mengingat bahwa di Pulau Sumatera dan juga di Jawa Bapak Ibu masih banyak suku-suku, bahkan juga mereka-mereka yang belum mendengar akan Injil kebenaran. Beberapa tahun ini ada utusan penginjil yang diutus oleh pusat, Departemen Penginjilan Pusat ke daerah-daerah tersebut. Nah ini merupakan tanggung jawab kita bersama mendukung. Kita harus setia melakukannya dengan ketulusan hati. Memang kita tidak sampai di sana, tetapi melalui dana ataupun melalui finansial yang kita kirim. Pasti Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan? Membantu pelayanan pekerjaan di Sumatera, di Jawa Sumatera, sama halnya kamu melakukannya terhadap aku. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini jelas menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tulus dalam melayani sang raja, tanpa pamrih, tanpa harus menilai, tanpa harus mengkoreksi apa yang telah mereka lakukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pertanyaan aplikasinya bagi kita pada pagi hari ini, sudahkah pelayanan kita kepada Tuhan terbukti sebagai sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan ketulusan untuknya melalui pelayanan terhadap sesama kita, manusia. Jangan-jangan pada waktu kita melayani sambil dengan berat hati gitu ya. Tentunya berkatnya nggak akan kita dapat. Tetapi jikalau kita mau melayani, mari kita melayani dengan tulus hati. Tanpa memikirkan, tatkala kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita memberikan dengan ketulusan hati. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang memberi daripada menerima. Mari Bapak Ibu, setialah kita melayani Tuhan.
memberi dengan ketulusan hati untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang kedua yang dapat kita pelajari dari penghakiman terakhir, perikop penghakiman terakhir. Pelajaran ketiga yang kita ambil, yang kita temukan di dalam perikop penghakiman terakhir dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46 ini. Yang ketiga, selain tentang kesetiaan kita dalam melayani, ketulusan kita dalam melayani Dia, lalu yang ketiga ini yang sangat penting juga, yaitu bagaimana cara pandang kita dalam melayani Dia. Cara pandang kita dalam melayani. Secara khusus pada ayat yang ke-44. Ayat 44 berkata demikian. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Nah, jawaban orang-orang yang tidak benar ini secara sepintas terlihat mirip sekali dengan jawaban orang-orang benar. Oke, dalam pembacaan kita, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jika kita perhatikan dengan saksama, sesungguhnya terdapat perbedaan sebenarnya. Perbedaan yang signifikan dalam tindakan yang mereka lakukan dalam kedua jawaban tersebut. Nah, orang-orang yang tidak benar berkata, bila manakah kami melihat Engkau dan kami tidak melayani Engkau? Nah, Bapak Ibu, ini adalah tipikal jawaban orang yang pertama membenarkan dirinya dengan tindakannya sendiri. Dia membenarkan diri. Tidak pernah mempersalahkan ataupun tidak pernah membuatkan dirinya salah. Dia selalu yang benar walaupun tindakannya itu salah. Yang kedua, tidak pernah merasa bersalah dalam setiap tindakan yang dia buat. Apalagi tipe orang seperti ini, mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Merasa sudah melayani dengan semaksimal mungkin. Tetapi kalau kita melihat di dalam pembacaan, tidak ada satu tindakan pun yang mereka buat. Tidak ada satu tindakan pun yang mereka buat. Tatkala ada tamu, mungkin tatkala ada orang saudara mereka yang lapar, mereka tidak pernah kasih mereka makan. Ataupun pada waktu ada saudara-saudara mereka yang haus, mereka tidak pernah kasih minum. Apalagi mengunjungi yatim piatu, orang-orang yang dalam penjara, tidak. Mereka membenarkan diri dengan cara mereka sendiri. Sedangkan Bapak Ibu, kita lihat orang-orang benar yang dikatakan oleh Tuhan, terimalah kerajaan. Kita lihat tipikal mereka. Orang-orang benar berkata, bila manakah kami melihat Engkau dan kami memberi Engkau makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipikal jawaban orang yang pertama merasa belum melakukan yang terbaik. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan selalu kita katakan bahwa yang kita lakukan ini tidaklah semaksimal mungkin. Oke. Yang kedua, merasa tidak pantas menerima anugerah yang besar dari Sang Raja. Mereka merasa bahwa mereka belum melakukan apapun. Nah, ini ya, menurut orang-orang benar ini yang melayani dengan setia, tulus tadi gitu ya. Tetapi sesungguhnya Sang Raja, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, sudah menilainya. Bahkan mereka beranggapan mereka belum melayani Sang Raja dengan baik. Nah, saya percaya pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kadangkala kita merasa bahwa pelayanan kita tidak semaksimal mungkin. Saya sadar pelayanan saya tidak semaksimal sebagaimana yang Tuhan tuntut. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menopang kita. Tatkala kita menyerahkan keterbatasan kita, menyerahkan kekurangan kita kepadanya, maka Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan cara pandang tentang melayani Sang Raja dalam dua kelompok yang berbeda ini. Dan itu tentu saja berdampak pada pelayanan mereka yang telah mereka lakukan. Dan semuanya dinilai oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri.
sebagai aplikasi dari kebenaran firman Tuhan ini. Sudahkah kita memiliki cara pandang yang benar dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Orang lain tidak dapat menilainya, jemaat juga tidak dapat menilainya. Tetapi Sang Raja mengetahui dengan persis bagaimana cara pandang kita dalam melayani Dia. Sekali lagi, jemaat tidak bisa menilai, orang lain tidak bisa menilai tentang pelayanan kita, tapi Sang Raja mampu menilai cara pandang kita dalam melayani Dia. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kali. Dan kedatangannya yang kedua kali adalah kedatangannya untuk meminta pertanggungan jawab dari kita. Apakah kita melayani Dia dengan setia? Apakah kita melayani Dia dengan ketulusan hati? Dengan cara pandang yang benar, sebagaimana yang diingini oleh Tuhan ataupun tidak? Masing-masing kita nanti akan mempertanggungjawabkannya. Apakah kita nanti akan dikatakan oleh Sang Raja, "Syabas wahai hambaku yang setia, terimalah kerajaan dan nikmatilah kebahagiaan bersama denganku." Ataupun kita nanti akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya yang jatuh. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau bilang belum terlambat bagi kita untuk memperbaikinya. Belum terlambat. Saya katakan terlambat kalau Tuhan datang. Nah, oleh karena itu sebelum Tuhan datang, mari Bapak Ibu kita benahi diri kita, mari kita setia melayani Dia. Mari kita melayani Dia dengan ketulusan hati, dengan cara pandang yang benar, sebagaimana yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, di dalam bagian perikop penghakiman terakhir dari pasal 25 pembacaan kami. Sungguh kami boleh memahami tentang keinginan Tuhan melayani Sang Raja dengan kesetiaan. Melayani Sang Raja dengan ketulusan hati. Melayani Sang Raja dengan cara pandang yang benar. Tolong kami Bapa, ajarkanlah kami untuk mampu melakukan bagian kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur, mohon berkat pertolongan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita mengiringi akan Tuhan. Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan menutup acara ibadah kita. Nanti doa berkat akan kembali disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Namun sebelumnya kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan.
lagi kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kepada Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan yang sudah menyertai seluruh rangkaian dalam ibadah kami. Ibadah raya kami pada minggu ini. Memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah berkat dan anugerah-Mu akan senantiasa menyertai. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami juga sudah mempermuliakan nama-Mu, menaikkan doa kami, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Bapa berkat Tuhan senantiasa menyertai dan mengalir. Dan semua bentuk yang telah kami buat dalam pelayanan ini, biarlah itu sebagai dupa yang harum, yang sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita dengan doa, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan terlebih dulu di dalam doa, dan saya akan sampaikan doa berkat dari Tuhan. Mari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, pengawalan, penuntunan, serta pemeliharaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sejak saat ini, akan menyertai kita dengan sempurna adanya sampai kekal, sampai maranatha, sampai kita bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita dalam keabadiannya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kembali saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota BPJ yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, perlu kami sampaikan sehubungan dengan petugas yang akan melayani pada minggu yang akan datang. Minggu tanggal 6 September 2020. Di pelayanan minggu depan kami serahkan kepada pengurus perkarya yang akan ambil pelayanannya. Tolong nanti Pak Ketua perkarya boleh atur petugas-petugas yang ambil bagian dalam pelayanan. Nah, untuk minggu depan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu sidang jemaat bahwa sekaligus minggu pertama kita akan mengadakan melaksanakan sakramen perjamuan suci. Nah, perlu kami sampaikan, ingatkan lagi pada hari Sabtu, kalau memang ada yang terlewatkan dari pemuda-pemuda yang akan kami minta untuk menghantar, kalau tidak sempat hari Sabtu, tolong informasikan ke kami, ke saya langsung ke Pak Gembala, supaya kami dapat pagi hari Minggu sebelum ibadah bisa diantar. Mengingat pada awal bulan yang lalu, ada yang belum mendapat kata mereka. Ya, kami juga tidak ada informasi yang sampai, jadi dalam hal ini kami mohon maaf. Kita berharap di minggu depan tidak ada lagi yang ketinggalan ataupun tidak ada yang tidak mendapat jatahnya gitu ya. Baik itu roti dan juga anggurnya. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah Bapak Ibu, kalau memang ada yang bepergian, mungkin hari Jumat seperti itu, dan pada hari Minggu mengikuti ibadah kita, kami juga mengharapkan supaya Bapak Ibu silakan ke pastori untuk mendapatkan roti dan anggurnya, supaya nanti Bapak Ibu bisa bawa dan nanti hari Minggu bisa mengikuti kegiatan ibadahnya, yaitu pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga, menyampaikan terima kasih atas nama Departemen Penginjilan dan Misi Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia atas dukungan doa serta aksi dana Jemaat Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam misi penginjilan pusat. Kita tahu bahwa GKI Pusat punya pelayanan yang kita tahu bahwa di dalam negeri itu ada Jasum sebagai tempat penginjilan yang difokuskan pada tahun ini. Kita berdoa biar kiranya melalui aksi dana kita boleh mendukung hamba-hamba Tuhan yang diutus ke daerah-daerah penginjilan yang ada di Jasum, Jawa Sumatera. Dan sekaligus mendukung pekerjaan Tuhan di luar negeri. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Suriname dan beberapa tempat yang lain. Kita doakan. Lalu yang berikut, kita tetap ibadah di rumah minggu yang akan datang, namun apabila nanti ada himbauan dari pemerintah kabupaten bahwa Kabupaten Kutai Barat sudah memasuki new normal, artinya tidak ada lagi kasus positif COVID-19 di Kutai Barat, kita akan mengatur ibadah di gereja secara bertahap. Kita tidak akan langsung buka untuk seluruhnya, tetapi kita akan bertahap sampai benar-benar COVID sudah tidak ada lagi penyebarannya di Kutai Barat. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, tentunya kami mengharapkan kepada seluruh warga gereja, anggota jemaat untuk tetap melaksanakan himbauan pemerintah ya. Guna masker, lalu kalau kita jalan gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak.
di antara satu dengan yang lain. Kecuali kalau suami istri, anak-anak ya enggak apa-apa karena memang kita sering setiap hari ketemu dengan mereka. Kecuali kalau ke tempat orang-orang yang tidak kita kenal, apalagi di tempat keramaian, kami berharap supaya tolong urungkan niatnya, supaya kita dapat menghentikan penyebaran COVID-19 ini di antara kita. Itu yang perlu kami sampaikan. Terus berdoa, semoga Tuhan berikan hikmat kepada mereka yang melakukan penelitian untuk menciptakan vaksin yang tepat supaya COVID-19 ini segera berlalu. Nah, ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatian dan kerjasama kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seluruh dunia ini ada ampunan.